Subscribe itu gratis. Ayo ikut channel saya. Tadi ada yang nanya, apa ada alat untuk mengukur grounding? Ada. Alat untuk mengukur grounding itu adalah grounding meter. Itu grounding meter itu alatnya nggak murah, sekitar 5-6 jutaan, ya kan ya, 5-6 jutaan. Itu ada capitan merah, biru, hijau. Jadi itu ngetes supaya groundingnya Anda ini nggak, misalnya Anda 0 misalnya, ya kan ya, misalnya istilahnya gini, groundnya sama 0 ini connect nggak? Itu alat grounding meter, ya kan ya. Kalau misalnya ini yang saya ceritain dari dasar ya, namanya volume mic tambahiku, ya nggak ono ini pakai iPad kok, pakai micnya iPad. Ya mau ditambahi gimana, volumenya udah mentok. Yang lain udah jelas Pak, kenceng Pak. Pak Irkan Abaja sama yang satunya yang nggak jelas. Menurut saya ya mungkin handphonenya rusak. Ya kan ya. Saya balik lagi masalah grounding. Grounding itu kan plus pas 0 ground. Ya. Pas plus 0 ground. Nah, 0 ini ambilnya dari mana? Nah, simbolnya 0 kan bulat. Bahasa Inggrisnya 0 itu kan earth. Ya kan ya. Nah, namanya 0 ini itu sebenarnya adalah dari tanah. Ya dari bumi. Jadi 0 sama ground itu sebetulnya sama. Sebetulnya. Tapi kalau Anda ini jaraknya berdekatan, 0 sama ground ini Anda jaraknya berdekatan. Misalnya ini kasus ya. Semua PLN, ini ceritanya dari mana enaknya ya? Pokoknya kita bicara 0 dulu deh, supaya orang ngerti deh. 0 ini apa namanya? 0 ini kan kalau kita ngelihat kabel di PLN, ya kabel di atas itu kan cuma ada 3. Kabel PLN di atas itu kan ada 3, RST, ya kan ya, sebetulnya RST. 0-nya di mana kabel PLN itu? 0-nya itu PLN biasanya, ya kan ya, dia pasang apa namanya, kayak kabelnya itu ditanam. Kalau yang sekarang baru-baru karena gerdunya itu dari beton neser, bukan beton neser. Untuk tiangnya, tiang PLN, tiang listriknya itu kan apa namanya, tiang listriknya PLN itu kan dulu kan dari besi. Sekarang kan dari paku bumi, ya kan ya. Nah, kalau dulu dari besi, ya 0-nya itu cagak pengih. Apa itu bahasa Indonesianya? Tiang listriknya. Karena sekarang dari paku bumi yang cor-coran, jadi dia PLN itu ngasih kabel kabel 0, ditaruhin ke tanah, yaitu 0 sebetulnya. Nah, masang grounding itu nggak boleh deket sama 0, karena kalau Anda 0 sama grounding deket, istilahnya masih connect lah ya istilahnya. Nah, kalau masih connect itu berarti Anda itu groundnya lifting. Jadi nggak, seolah-olah nggak pakai ground. Nah, jadi kalau ini masang ground di rumah ya, anggap aja di genset aja ya. Misalnya 0-nya Anda nggak bisa 0 genset Anda. Kebanyakan genset 0-nya susah 0. 0-nya harus dikasih apa namanya, grounding, ya kan. 0-nya harus dikasih apa namanya, beli pipa ground, ya kan ya. Pipa ground itu ditaruh ke tanah. Berarti Anda ngetes 0-nya ini, 0-nya ini bener-bener nggak ada listriknya. Nah, nanti Anda naruh groundingnya jangan di dekat genset. Groundingnya harus di depan. Misalnya di panggung. Nah, jarak panggung sama genset kan misalnya jaraknya 30 meter, 40 meter. Nah, itu supaya tujuannya nggak connect. Ya, tujuannya nggak connect. Pertanyaan kedua, grounding itu harusnya berapa volt? Namanya grounding ya harus 0 volt, gitu loh. Grounding ya harus 0 volt. Kalau grounding nggak 0 volt ya itu bukan grounding. Itu pas listrik, istilahnya plus, ada listriknya, gitu loh. Jadi namanya ground ya 0. Kenapa groundnya nggak bisa 0? Karena 0-nya Anda nggak 0.
Biasanya kalau saya ukur, kalau nolnya itu ada tegangan, groundnya pasti ada tegangan. Ya, itu buat Anda. Jadi selama ini kalau Anda nggak usah beli ground meter, pakai avometer aja, masukin di AC volt, ACV. Nah, AC volt dimasukin di tempat yang kalau Anda punya digital enak, ya kan ya. Anda cek pas sama 0, pas sama 0 220. Nah, terus kemudian 0 sama ground, kalau dia ada tegangan misalnya 5 volt, 3 volt, 4 volt, berarti nolnya Anda itu ada tegangan 5 volt. Nah, nolnya ini Anda grounding dulu. Ya, atau di grounding dulu. Nah, akhirnya kalau Anda grounding, terus Anda pasang ground di jauhan, Anda ukur lagi 0 terhadap ground. Dia pasti nggak naik. Jadi seperti itu ya penjelasan tentang kelistrikan. Kenapa listrik ini penting? Karena kalau dari pusatnya aja listrik Anda udah nggak bener, misalnya contoh gensetnya Anda ini ginjal. Ginjal itu kalau mobil tuh ngelitik, mesinnya ngelitik, akhirnya listriknya naik turun di jarum ya. Nah, ini sudah Anda bahaya. Karena apa? Karena kalau Anda pemakai power switching, ya kan, yang power supply-nya switching, dan rata-rata sekarang ini power supply semua switching, rata-rata ya, itu dia sebetulnya malah bisa main, misalnya cuma dikasih tegangan 110 volt, itu malah bisa main. Tapi dia nggak bisa habis 110 volt, 160 volt, balik lagi 110 volt, jebol langsung. Itu rata-rata kenapa orang takut sama namanya power supply switching sebetulnya. Karena apa? Karena gensetnya Anda nggak mendukung. Jangan salahkan jangan salahkan alatnya, tapi salahin genset Anda. Ya kan ya, ini ada hubungannya dengan ground ya. Cak Sonex, 0 genset di ground gak apa-apa taku. Loh, 0 itu kan simbolnya earth, Pak. Dimasukin ke tanah ya nggak apa-apa, karena 0 itu sumbernya dari situ. Karena 0-nya genset itu biasanya dari alternator. Tapi karena mungkin udah lama bocor sehingga 0-nya nggak bisa 0, Pak. Nggak apa-apa, karena 0 itu asalnya dari earth. Simbolnya bahasa Inggrisnya 0 itu earth, Pak. Makanya dikasih angka 0 gitu. Berarti harus ada 2 ground. Iya, kalau 0-nya Anda nggak 0 gitu. Kedalamannya groundnya baiknya berapa dan menggunakan bahan apa? Loh ya, beli pipanya grounding. Kalau mau yang bagus ya beli yang tembaga asli. Ya toh jangan yang sepuan gitu. Kalau kedalamannya ya tergantung, Pak. Kalau Anda di tanah kayak saya kemarin main paguyuban di Tuban itu, batu kapur, wah itu ya nggak bisa. Meskipun ditaruh dalam ya nggak bisa, karena asalnya tanahnya tanah kapur gitu loh. Jadi akhirnya saya pindah, di situ ada kayak sungai. Nah, di sungai itu ada kayak tanah. Ya, tanah saya taruhin di situ. Wah, nggak jauh, cuman paling 1 meter, langsung nolnya bersih, groundnya langsung bersih. Itu ya Pak ya bahannya. Kalau mau tanya bahannya apa, beli di toko listrik, Pak. Tanyain yang murni tembaga. Oke. Terus saya udah masalah grounding ya. Ini, tanya Om, sound saya sering noise, gimana solusinya? Noise itu banyak sebabnya. Satu dari listrik, dari genset. Kalau gensetnya Anda tegangannya nggak bener, pasti noise. Entah itu ngerik, entah itu humming dan sebagainya. Itu satu dari genset. Kedua, Anda dari kabel. Kalau kabelnya Anda jelek, ya pasti bonus humming. Karena itu interference. Karena sebetulnya beli kabel itu adalah beli jaket. Kalau jaketnya semakin tebel di dalamnya ini, makanya dia nggak terinterference. Misalnya kabel mic, atasnya kabel listrik. Waduh, bahaya itu. Itu langsung noise. Gitu ya. Terus ketiga, masalah mixer. Mixer Anda buka gainnya kekencengan, ya noise, Pak. Terus kemudian lari ke mixer, buka gainnya kekencengan, noise. Terus Anda ke power. Powernya istilahnya apa? Powernya ini sensitivity-nya salah, ya noise lagi, Pak. Terus Anda boosting dengan kompresor misalnya di output. Make up gainnya gila-gilaan, ya noise lagi, Pak. Jadi kalau ngomong Bapak nanya, soundnya Bapak sering noise, banyak itu faktornya, Pak. Saya nggak bisa jawab satu-satu. Itu harus diurutin. Jadi cara ngeceknya adalah gampang sebetulnya. Ya kan ya.
Sekarang taruh kata aja gampang. Kalau Anda anggap aja pakai mixer sama speaker aktif misalnya. Ya, ini gampangnya gini. Sekarang Anda pakai mixer sama speaker aktif aja. Mixer sama speaker aktif ini keluar noise misalnya. Bapak cek. Jabut inputnya. Jack kanannya dijabut speaker aktifnya. Bapak nyalain. Speakernya noise gak? Noise-nya hilang. Oke. Bapak kabelnya dicek. Solderannya mungkin salah. 1 ground, 2 plus, 3 minus. Nah, ini mungkin salah. Kabelnya udah betul. Betul nih misalnya. Kabel udah betul nih. Nah, waktu kabel gak betul, Bapak cek masukin mixer lagi. Nah, waktu masukin mixer, Bapak cek gainnya. Gainnya buka nggak? Nah, kalau waktu gainnya ditutup, speakernya udah noise, Pak. Berarti ya mixermu coba ganti kabel dulu, Pak. Kalau ganti kabel masih noise, kabelnya original, kabelnya bagus, masih noise, berarti mixermu, Pak. Nah, mixermu ini, sorry, banyak barang KW, banyak barang yang nggak jelas dan sebagainya. Ya noise, Pak. Bapak ambil mixer lagi, beli mix, ambil misalnya pakai pinjam teman mixernya, jangan ngomong beli, nanti saya dibilang bakul. Anda coba sama noise, nggak ada noise-nya. Misalnya ada noise lah ya, kecil tapi segitu aja kecil, bukan sampai sos kayak orang kompor air mendidih. Ya itu normal. Kalau masih kecil aja tuh noise normal. Kalau nggak ada noise-nya sama sekali berarti speaker Anda rusak, mati Twitternya. Karena itu banyak faktor noise, Pak. Oke. Sekarang sesi kedua.